Di sini saya akan membahas mengenai etika produksi. Yang pertama adalah latar belakang etika produksi. Etika adalah seperangkat prinsip-prinsip dan nilai-nilai yang menegaskan tentang benar dan salah. Produksi adalah suatu kegiatan menambah nilai guna barang dengan menggunakan sumber daya yang ada. Jadi etika produksi adalah seperangkat prinsip-prinsip dan nilai-nilai yang menegaskan tentang benar dan salahnya hal yang dilakukan dalam proses produksi atau dalam proses penambahan nilai guna barang. Yang kedua, adanya tujuan produksi antara lain memperbanyak jumlah barang dan jasa, menghasilkan barang dan jasa yang berkualitas tinggi, memenuhi kebutuhan sesuai dengan peradaban, mengganti barang-barang yang rusak atau habis, memenuhi pasar dalam negeri untuk perusahaan dan rumah tangga, memenuhi pasar internasional, dan meningkatkan kemakmuran. Selanjutnya adanya pentingnya etika produksi, yakni melindungi keselamatan konsumen, memberi perhatian dan menjaga konsumen sebagai tanda terima kasih telah membeli barang atau menggunakan jasa mereka tawarkan. Yang ketiga, produsen memperhatikan hal buruk yang mungkin terjadi pada konsumen. Yang keempat, menghindari penipuan terhadap konsumen. Konsumen ditawarkan hal-hal yang mereka butuhkan, tapi pada kenyataannya mereka tidak mendapatkan apa yang mereka butuhkan. Nah, ada 3 hal penting yang harus dimiliki oleh perusahaan dalam berbisnis. Yang pertama, transparansi, yakni masyarakat ingin mengetahui tentang operasi perusahaan. Nah, yang kedua ada kerendahan hati, di mana perusahaan harus mencegah untuk menggunakan kekuatan atau uangnya untuk mengamankan posisinya. Yang ketiga ada kejujuran. Ketidakjujuran adalah aspek kritis terbesar dalam etika bisnis. Pemberian label yang salah atau tidak lengkap, harga yang membingungkan dapat merugikan konsumen. Kejujuran ini juga meliputi perilaku perusahaan, staf, dan personil lainnya yang berkaitan dengannya. Selanjutnya ada pandangan kontrak kewajiban produsen terhadap konsumen. Hubungan antara perusahaan dengan konsumen pada dasarnya merupakan hubungan kontraktual, dan kewajiban moral perusahaan pada konsumen adalah seperti yang diberikan dalam hubungan kontraktual. Jadi perusahaan berkewajiban untuk memberikan produk sesuai dengan berkewajiban untuk memberikan produk sesuai dengan karakteristik yang dimaksud, dan konsumen memiliki hak korelatif untuk memperoleh produk dengan karakteristik dimaksud. Nah, yang selanjutnya adalah pandangan kontrak kewajiban produsen terhadap konsumen. Nah, adanya kewajiban untuk mematuhi, kewajiban untuk memberikan suatu produk dengan karakteristik persis seperti yang dinyatakan perusahaan. Nah, yang kedua, kewajiban untuk mengungkapkan, yakni penjual yang akan membuat perjanjian dengan konsumen untuk mengungkapkan dengan tepat apa yang dibeli konsumen dan apa saja syarat penjualannya. Nah, yang selanjutnya adalah kewajiban untuk tidak memberikan gambaran yang salah, yakni penjual harus menggambarkan produk yang ia tawarkan dengan benar untuk harus membangun pemahaman yang sama tentang barang yang ditawarkan di pikiran konsumen. Nah, yang selanjutnya juga ada kewajiban untuk tidak memaksa, yakni tidak memanfaatkan keadaan emosional yang mungkin mendorong pembeli untuk bertindak secara irasional dan bertentangan dengan kepentingannya. Tidak memanfaatkan ketidaktahuan, kebodohan, atau faktor lain yang mengurangi kemampuan pembeli untuk menetapkan pilihan secara bebas. Audio Jungle.